Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Permatasani dari kelas HI 2A dengan NIM 124 1103 10101019. Di sini saya akan menyampaikan resensi saya mengenai buku yang saya baca dengan judul International Relation Theory. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya ya. Pada bagian awal, buku ini menjelaskan bahwa studi hubungan internasional bukan hanya hubungan antar negara. Namun, studi hubungan internasional yang dimaksud dalam buku ini yaitu meliputi aktor-aktor internasional serta organisasi-organisasi internasional. Pada bagian utama buku ini juga dijelaskan bahwa faktor internal negara juga bisa mempengaruhi. Seperti ideologi itu bisa mempengaruhi bagaimana mereka bisa bertindak dalam ranah global. Studi hubungan internasional sendiri berkembang pesat pada saat adanya proses globalisasi setelah Perang Dunia II, di mana pada saat itu berkembangnya kerjasama antar negara dan juga perdagangan antar negara itu berlangsung secara lancar gitu. Namun ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi yang sangat pesat ini, yaitu adanya perdagangan bebas seperti perdagangan senjata dan juga maraknya kasus terorisme. Pada halaman 2 di buku ini, saya menemukan pendapat para ahli gitu bahwa hubungan internasional ini bukan hanya meliputi tentang sosial budaya suatu negara, hubungan kerjasama antar negara, namun menurut para ahli banyak sekali cabang-cabang yang ditimbulkan dari studi hubungan internasional ini, seperti kita juga membahas tentang politik suatu negara, ekonomi negara, dan juga bahkan psikologi suatu negara. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan tentang pengertian teori hubungan internasional, serta sejarahnya. Nah, teori ini bisa dianggap benar walaupun tidak terjadi. Namun, teori ini di dunia ini itu bisa dijadikan cara untuk manusia memahami suatu hal. Nah, bagi para positivis, teori ini bukan hanya sekedar tata cara gitu, tapi teori ini juga meliputi sebab akibat suatu kejadian atau suatu fenomena. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan tentang fungsi teori hubungan internasional, di mana dengan adanya teori, fenomena internasional itu dapat diprediksi. Di mana yang sudah saya pelajari di semester 1 dan di sekarang ini di dalam buku ini, seperti contohnya itu para realis yang mereka itu berpendapat, berteori bahwa militer suatu negara, kekuatan militer suatu negara itu dapat mempengaruhi posisi suatu negara. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang teori, kita harus memahami 3 hal tentang pra-teoris, yaitu epistemologi, ontologi, dan juga metodologi. Epistemologi yaitu suatu cara bagaimana kita memperoleh suatu sumber, suatu pengetahuan sesuai dengan apa faktanya dan apa yang terlihat dengan mata kita sendiri. Epistemologi ini cenderung pada bagaimana kita menganalisa sesuatu dengan apa yang sudah kita alami dan objektivitas yang jelas. Lalu selanjutnya ada metodologi. Metodologi ini mempelajari bagaimana susunan cara dalam kita menganalisa sesuatu. Nah, terdapat 2 pendekatan dalam metodologi ini atau 2 cara bagaimana cara kita melakukan suatu analisa dengan cara kuantitatif atau dengan cara kualitatif. Nah, jika pendekatan kuantitatif itu adalah suatu cara menganalisa sesuatu dengan melihat data yang sudah terjadi. Jika pendekatan kualitatif itu adalah dengan cara kita mewawancarai langsung, turun langsung terhadap analisa yang kita lakukan. Nah, ontologi ini adalah membahas tentang bagaimana kita melihat dunia ini sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan hakikatnya. Seperti contohnya, melihat struktur dunia sesuai dengan kekuatan militernya itu adalah contoh dari ontologi. Lalu kita akan membahas tentang sejarah teori hubungan internasional. Nah, sejarah hubungan internasional ini dimulai pada saat setelah Perang Kedua, di mana para idealis dan realis ini mereka berdebat mengenai politik internasional. Nah, lalu pada tahun 60-an itu terjadi lagi perdebatan, namun ini antara behavioralisme dengan tradisionalisme, di mana mereka ini memperdebatkan tentang metode cara dalam hubungan internasional gitu. Yang pertama, menurut behavioralisme itu dengan cara ilmiah, kualitatif, dan pengujian hipotesis.
Namun, tradisionalis ini lebih mengutamakan sejarah, hukum, dan juga filsafat. Lalu, terdapat tingkatan susunan dalam menganalisa teori hubungan internasional yang diciptakan oleh Kenneth Waltz dan dikembangkan oleh J. David Singer. Yang pertama adalah individu. Nah, individu ini contohnya itu seperti presiden, karena presiden itu mengambil posisi penting dalam memutuskan suatu hal yang nantinya akan berpengaruh pada ranah internasional. Nah, yang kedua terdapat masyarakat. Nah, masyarakat ini cenderung kepada sesuatu yang digunakan negara tersebut seperti ideologi dan juga sistem politik. Nah, dari sistem politik dan ideologi ini dapat Kenneth Waltz ini melihat peluang-peluang perang yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu adalah internasional. Nah, internasional ini adalah suatu faktor yang cenderung terhadap hubungan antar negara dan juga persaingan negara-negara, seperti contohnya balance of power, yaitu kesetaraan kekuatan antara negara. Nah, lanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang 4 pandangan kita terhadap studi hubungan internasional, 4 pendekatan yang menggambarkan tentang studi hubungan internasional. Nah, yang pertama itu ada realisme, liberalisme, ekonomi strukturalisme, dan juga the English School. Realisme ini memfokuskan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Nah, liberalisme ini dia juga memandang negara sebagai aktor utama, namun dia juga harus melibatkan organisasi-organisasi internasional. Nah, jika ekonomi strukturalisme itu melihat dunia hubungan internasional ini dapat dilihat dengan cara ekonomi dan sosialnya suatu negara. Lalu yang terakhir ada The English School. The English School ini pendekatan yang melihat bahwa seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah masyarakat internasional. Lalu setelah kita membahas isi buku, saya akan memberikan penilaian tentang buku International Relation Theory. Jadi menurut saya, buku ini sangatlah informatif dan penjelasannya sangat rinci. Dan kita dapat mencerna perlahan tentang isi buku ini karena di bagian awal itu kita jelaskan secara tertata gitu, tersusun. Bagaimana yang pertama itu studi hubungan internasional, lalu dijelaskan bagaimana teori hubungan internasional, sejarahnya. Kita akan mengetahui secara perlahan bagaimana sih sebenarnya arti dari teori itu. Lalu di dalam buku ini juga dijelaskan beberapa contoh. Jadi selain kita dapat mengetahui penjelasan yang bagus, yang sangat jelas, kita juga dapat mengetahui bagaimana sih sebenarnya contoh dari aplikasi teori itu, bagaimana sih contoh-contoh yang telah terjadi di masa lampau seperti itu. Baik, selesai sudah penjelasan dari saya tentang resensi buku International Relation Theory. Baik, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.